Terus kalau yang perkenalan, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai distorsi pasar perspektif Islam. Lalu di sini ada Tasya Kwerda Aziza dengan NIM akhir 045. Lalu selanjutnya ada Nadia Amanda dengan NIM akhir 049. Lalu ada saya dengan NIM akhir 111. Untuk latar belakang, perkembangan ekonomi modern dengan sistem pasar bebas yang telah dianut oleh banyak negara membawa dampak yang kompleks di satu sisi. Sistem pasar bebas mendorong efisiensi dan inovasi, tapi di sisi lain, pasar bebas rentan akan distorsi pasar yang merugikan masyarakat. PPT ini akan membahas berbagai bentuk distorsi pasar, seperti rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran, tadlis dan takdir, serta menganalisis perspektif Islam dalam memandang praktik-praktik tersebut. Distorsi pasar. Distorsi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau memutarbalikan suatu fakta, aturan dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemu antara penjual dengan pembeli. Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa distorsi pasar adalah suatu kondisi di mana mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara efisien dan adil menjadi terganggu. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, sehingga harga barang atau jasa tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya. Dalam konteks Islam, distorsi pasar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran prinsip-prinsip ekonomi yang adil. Lalu, meskipun tidak ada fatwa MUI yang secara spesifik membahas distorsi pasar, ada beberapa fatwa MUI terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan praktik pasar yang adil dapat memberikan panduan dalam memahami konsep distorsi pasar. Fatwa MUI nomor 40/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini membahas prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pasar modal, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Fatwa ini menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan distorsi pasar seperti manipulasi harga dan informasi yang menyesatkan. Lalu selanjutnya dalil yang relevan dalam Al-Quran dan hadis yang digunakan untuk memahami konsep distorsi pasar dalam perspektif Islam. An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan Allah menyuruh kamu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka A, dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan kaum kerabatmu. Jika yang benar itu datang dari orang lain, janganlah kamu menghindari barang siapa yang menghindarinya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lalu di sini ada pandangan Islam terhadap praktik rekayasa permintaan dan penawaran dalam konteks distorsi pasar. Rekayasa permintaan dalam konteks ekonomi merujuk pada upaya manipulatif untuk mengubah persepsi dan keinginan konsumen terhadap suatu produk atau jasa demi keuntungan pihak tertentu. Praktik ini seringkali melibatkan cara-cara yang tidak etis, merugikan konsumen, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dampak rekayasa permintaan pertama, konsumen tertipu dan dirugikan karena membeli produk atau layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau dengan harga yang tidak wajar. Lalu ada rekayasa permintaan dapat menciptakan ketidakseimbangan pasar di mana permintaan tidak mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. Dan rekayasa permintaan dapat merusak kepercayaan konsumen dan mengganggu stabilitas ekonomi. Fatwa dan dalil terkait rekayasa permintaan. Dalil pokok yang dijadikan landasan praktik Bayi Najasi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang praktik jual beli Najasi. Hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 2035. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip Syekh Ibnu Hajar Asqalani menegaskan praktik provokasi harga ini tidak halal oleh karena beliau menyuruh seorang petugas agar mengumumkan bahwa sungguhnya jual beli Najasi provokasi harga ini adalah tertolak lagi tidak halal. Fatwa Al-Bari Syarah Syahih Bukhari li Ibn Al-Asqani Juz 4 halaman 417. Rekayasa penawaran adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengurangi atau meningkatkan jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar dengan tujuan untuk memanipulasi harga dan meraih keuntungan yang lebih besar. Praktik ini melibatkan berbagai strategi termasuk pembatasan produksi, penimbungan, pengaturan distribusi, dan bahkan penciptaan kebutuhan palsu. Dampak rekayasa permintaan. Pertama, rekayasa penawaran dapat menyebabkan kekurangan barang atau jasa yang dapat mengganggu kebutuhan masyarakat. Rekayasa penawaran dapat menyebabkan penurunan kualitas barang atau jasa karena perusahaan tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya. Lalu, rekayasa penawaran dapat menciptakan ketidakadilan dalam pasar, di mana beberapa perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sementara perusahaan lain tertekan. Rekayasa penawaran.
Fatwa dan dalil terkait rekayasa penawaran. Dasar hukum pelanggaran menimbun barang adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya diharamkan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Al-Hajj ayat 78. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Al-Maidah ayat 6. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah ayat 2. Ayat 279. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merusak harga pasar sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabarani dari Makil bin Yasar. Maaf, Nadia dulu. Oke, selanjutnya ada tadlis. Tadlis adalah sebuah tindakan penipuan atau kecurangan dalam transaksi jual beli. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah tadlis adalah sebuah tindakan penipuan atau kecurangan dalam transaksi menyembunyikan cacat pada barang yang dijual sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Yang kedua, penjual menjual barang palsu dengan mengklaim bahwa itu adalah barang asli. Penjual mengurangi berat atau ukuran barang yang dijualnya sehingga pembeli tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Next. Selanjutnya, dampak tadi sini yang pertama bisa merusak kepercayaan. Konsumen menjadi ragu dan tidak yakin dengan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga mereka cenderung menghindari transaksi atau mencari alternatif yang lebih aman. Penjual yang jujur merasa dirugikan oleh tindakan penjual yang curang, dan mereka mungkin akan menjadi enggan untuk berbisnis dengan penjual yang tidak jujur. Yang kedua, ketika konsumen kehilangan kepercayaan terhadap penjualan akan menurun. Hal ini akan merugikan penjual yang jujur karena mereka akan kehilangan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Yang ketiga, tadlis dapat menyebabkan inflasi karena penjual menaikkan harga untuk menutupi kerusakan atau kerugian akibat tindakan penipuan. Tadlis menciptakan ketidakpastian dalam pasar yang memang membuat konsumen sulit untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Next. Fatwa dan dalil terkait tadlis. Tadlis atau biasa dikenal sebagai penipuan merupakan tindakan yang dilarang oleh pasal model ini tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 80 dan nomor 335 tentang saham. Tindakan tersebut tidak diperkenalkan dalam Islam. Setiap muslim wajib menjunjung nilai kejujuran dan menerangkan kondisi barang yang hendak dijual apa adanya. Rasulullah bersabda, kedua penjual dan pembeli itu ada masanya memilih selama kedua belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilang berkah jual beli keduanya. Tagrir dalam bahasa Arab berarti ketidakpastian atau keraguan. Dalam konteks hukum Islam, tagrir merujuk pada kondisi ketidakpastian yang sangat besar dalam suatu transaksi jual beli, sehingga kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, tidak memiliki kepastian yang jelas mengenai objek yang diperjualbelikan. Contohnya seperti menjual barang tanpa spesifikasi yang jelas, seperti menjual mobil tanpa menyebutkan jenis, tahun, atau kondisi mobil tersebut. Yang kedua, menjual barang tanpa menjamin kualitasnya, seperti menjual buah-buahan tanpa menjamin kematangannya. Yang ketiga, menjual barang tanpa menentukan jumlah yang pasti, seperti menjual beras tanpa menentukan berapa kilogram beras yang dijual. Dampak tagrir. Yang pertama itu ketidakjelasan mengenai objek yang diperjualbelikan dapat menyebabkan kerugian yang mungkin mendapatkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, ketidakpastian dalam pasar dapat menyebabkan penurunan investasi karena investor enggan untuk menanamkan modal dalam kondisi yang tidak pasti.
Bisnis yang terlibat dalam transaksi dengan tagrir berisiko mengalami kerugian yang besar jika ternyata objek ini perjualbelian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, konsumen yang terlibat dalam transaksi dengan tagrir yang dapat dirugikan karena mendapatkan produk atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau dengan harga yang tidak wajar. Next. Fatwa tentang tagrir. Fatwa DSN ini nomor 40 dan 80 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini membahas tentang larangan penipuan dalam penerbitan saham syariah yang dapat dikaitkan dengan konsep tagrir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya niat dalam penilaian suatu perbuatan. Tagrir bisa menjadi niat seseorang berubah atau situasi yang berubah yang bisa memengaruhi hukum terhadap perbuatan. Silakan. Yang pertama, menegakkan keadilan dalam penetapan harga. Pemerintah dapat menetapkan harga dasar untuk barang-barang pokok dan mengatur mekanisme penetapan harga yang adil dan menerapkan kebijakan untuk mencegah spekulasi dan barang yang menaikkan harga yang tidak wajar. Yang kedua, mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab. Pemerintah dapat edukasi kepada konsumen tentang pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, menghindari konsumerisme yang berlebihan, dan memilih produk yang berkelanjutan, serta dapat menerapkan kebijakan yang mendorong konsumsi produk ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga tidak merugikan lingkungan dan generasi mendatang. Cukup, Nat. Oke. Lalu selanjutnya ada dalil dan fatwa menegakkan keadilan dalam penetapan harga. Harga wajar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang monopoli. Fatwa ini juga membahas tentang pentingnya penetapan harga yang adil dan melarang praktik spekulasi dan penimbunan barang. Lalu yang kedua, dalil dan fatwa mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab. Keadilan antar generasi, dan janganlah kamu makan harta orang lain secara batil, dan janganlah kamu meminta kepada Allah untuk menguatkan hartamu, padahal kamu mengetahui bahwa harta itu batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2000 juga tentang monopoli. Fatwa ini juga membahas tentang pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Next. Yang ketiga, menjamin ketersediaan barang dan jasa. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam pasokan barang dan jasa, terutama untuk barang-barang pokok agar tersedia secara memadai dan terjangkau bagi masyarakat dan juga memberikan insentif dan dukungan bagi produsen lokal untuk mendorong produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Lalu yang keempat, ada menegakkan hukum dan transparansi. Pemerintah harus menegakkan hukum dan peraturan yang terkait dalam transaksi ekonomi, termasuk hukum anti monopoli, hukum konsumen, dan hukum perdagangan. Pemerintah dapat mendorong transparansi dalam pasar yang menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang harga, kualitas, dan asal barang dan jasa. Dalam fatwa menjamin ketersediaan barang dan jasa itu dikasih tahu, dan janganlah kamu saling memakan hartamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Fatwa ini membahas tentang pentingnya peran pemerintah dan menjamin ketersediaan barang dan jasa yang memadai bagi masyarakat. Lalu yang keempat, ada fatwa menegakkan hukum dan transparansi. Dan janganlah kamu saling memakan hartamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Fatwa ini juga membahas tentang pentingnya hukum dan transparansi dalam pasar untuk menciptakan keadilan dan mencegah penyalahgunaan. Studi kasus pasokan seret harga minyak goreng rakyat naik. Next. Analisis studi kasus. Jadi kasus kenaikan harga minyak goreng ini dapat dikategorikan sebagai distorsi pasar. Misalnya beberapa pedagang atau produsen memanipulasi harga dengan cara menahan stok barang atau menciptakan kekurangan pasokan untuk mendorong harga lebih tinggi. Praktik ini sangat berisiko menciptakan ketidakstabilan yang merugikan konsumen dan berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Dalam kasus minyak goreng ini, beberapa pedagang terindikasi melakukan praktik tadlis atau penipuan dengan menyembunyikan informasi terkait harga asli dan kualitas produk. Misalnya beberapa pedagang memasarkan minyak goreng dengan klaim
kualitas tinggi, tetapi sebenarnya produk yang dijual itu tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Selain itu, tagline atau ketidakpastian itu juga bisa terjadi ketika informasi tentang ketersediaan atau harga barang tidak transparan, sehingga konsumen dibuat bingung dan terpaksa membeli dengan harga yang tidak wajar. Kesimpulannya, jadi kasus kenaikan harga minyak goreng di Indonesia itu mencerminkan adanya distorsi pasar yang perlu ditangani dengan kebijakan intervensi yang tepat. Dalam ekonomi Islam, kebijakan yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak produsen dan konsumen itu sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti rekayasa penawaran, tagline, dan lain sebagainya. Kebijakan intervensi pasar yang adil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan stabilitas harga dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.